Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Adiaksa. Nomor induk mahasiswa 20. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Andi Idham selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Al-Qur'an. Soal yang pertama, coba Anda lafazkan surah Al-Fatihah beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 4. Hanya kepada yang menguasai hari pembalasan. 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian soal nomor 2, uraikan dan jelaskan sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran sendiri berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari secara berangsur-angsur atau bertahap demi tahap. Wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Penulisan Al-Quran telah dimulai pada zaman Rasulullah SAW. Namun Al-Quran pada masa itu lebih banyak dihafal daripada ditulis, dikarenakan kemampuan para sahabat pada waktu itu sangat cepat dan kuat dalam menghafalkan Al-Quran. Namun di sisi lain, pada masa itu sangat sedikit yang bisa membaca dan juga yang bisa menulis Al-Quran, serta sarananya juga yang masih terbatas, yakni menulis Al-Quran dengan hanya menggunakan pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, ataupun tulang belikat unta. Kemudian soal nomor 3, carilah satu surah atau ayat yang ada asbabun nuzulnya. Salah satu surah atau contoh asbabun nuzul adalah terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 190. Berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian soal nomor 4, bagaimana cara para ulama menentukan surah Makkiyah dan Madaniyah, dan berikan satu contoh. Para ulama memiliki 3 cara pandang dalam menentukan apakah surah tersebut termasuk ke Makkiyah ataupun Madaniyah. Yang pertama, dari segi waktu turunnya. Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah diturunkan sesudah hijrah, meskipun bukan di Madinah. Yang kedua, dari segi tempat turunnya. Makkiyah diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti
Uhud, Kuba, dan Sil. Yang ketiga dari segi sasaran pembicaraan. Makkiyah seruannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah ditujukan kepada penduduk Madinah. Adapun contoh surah Makkiyah adalah surah An-Nas, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. 2. Raja manusia. 3. Sembahan manusia. 4. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. 5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. 6. Dari golongan jin dan manusia. Adapun contoh dari surah Madaniyah adalah Quran surah An-Nasr. Berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Quran surah An-Nasr ayat 1-3. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Allahumma fiq ila fit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.